أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. Nah ini ya, kita lihat penjelasannya, ulasan sedikit di ayat 5-nya tuh. Jadi Allah menjelaskan tentang kekuasaannya ya. Kekuasaan Allah itu banyak. Jadi kekuasaan Allah misalnya di antaranya Allah menjadikan langit tegak tanpa tiang. Kemudian Allah menundukkan matahari dan bulan yang beredar sesuai dengan aturan dan ketetapan atau pada porosnya. Kemudian Allah mengatur seluruh urusannya, dijelaskan. Jadi supaya apa intinya? Supaya kita yakin akan bertemu dengan Allah. Kemudian apalagi kekuasaan Allah? Allah menghamparkan bumi, Dia menetapkan atau meletakkan gunung-gunung di atasnya dan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Allah menjadikan setiap buah-buahan berpasang-pasangan. Dia ciptakan berbagai macam jenis buahan, berbeda di antaranya rasa-rasanya, ya kan? Ada yang di antara satu dengan yang lainnya rasanya beda. Jeruk dengan apel beda, kelengkeng dengan manggis beda. Bahkan di antara satu jenis saja mangga bentuk dan rasa, warna dan rupanya beda-beda. Nah itu sebagian daripada tanda kekuasaan Allah. Maka kalau seandainya kita kagum, ya, seandainya orang-orang kafir ini takjub, heran, maka yang lebih mengherankan lagi adalah ucapannya, yakni mereka tidak meyakini bahwa ketika mereka sudah mati dan sudah rata menjadi tanah, mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah akan gampang dan mudah menghidupkan mereka kembali. Karena dalam pikiran mereka kalau sudah mati ya mati, nggak mungkin lah orang mati bisa hidup lagi, orang sudah mati. Nah mereka heran dengan penjelasan dari Allah melalui lisan Rasulullah bahwa kalau sudah mati akan dihidupkan kembali. Mereka tidak berpikir bagaimana Allah menghidupkan dunia ini.
bagaimana Allah menjadikan berbagai macam rupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Allah begitu gampangnya. Maka tentu akan lebih mudah lagi menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sudah menjadi tanah, walaupun sudah hancur luluh tulang belulang dan dagingnya. Gitu kalimatnya. Kemudian wa yastajilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Dan orang-orang kafir ini meminta kepada Nabi Muhammad agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal tak terjadi berbagai macam contoh-contoh siksaan dulu mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh sangat keras siksaan. Jadi mereka nggak percaya tuh dengan bahwa akan dihidupkan kembali orang yang mati. Maka mereka meminta kepada Rasulullah, ya udah kalau gitu, kalau memang azab itu ada, datangkan segera azab kepada kita. Kata orang kafir begitu. Jadi mereka meminta. Tetapi kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang lainnya bahwa bagi Allah segampang untuk menghukum mereka, tapi mereka ada waktu yang ditetapkan. Nggak sembarangan Allah mengazab, tapi semua ada ketetapan waktunya, sudah diatur waktunya. Jadi orang kafir itu meminta kepada Rasulullah agar ditimpakan siksa atau azab dari Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi azab itu tidak datang kecuali ila ajalin musamma, sampai batas yang ditetapkan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketetapan itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena bisa jadi orang yang kafir menjadi muslim, orang yang muslim menjadi kafir. Maka Allah memiliki ampunan. Jadi masih memberikan kesempatan bagi orang yang kafir untuk bertobat. Memberi kesempatan untuk orang yang berdosa untuk bertobat. Karena Pak Allah, karena Allah Ghafur. Ya, karena Allah ladzu maghfiratul linnas ala dzulmihim, bahwa Allah memiliki ampunan bagi manusia atas kezalimannya. Dan ada lagi, wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Tuhanmu sangat keras siksaan. Maka berkata orang-orang kafir, laula unzila alaihi ayatun mir rabbi, kenapa tidak diturunkan kepada kami ayat atau tanda-tanda kekuasaan dari Allah dan Tuhan. Rabbi dari Tuhannya, innama anta mundziru wa likulli qaumin had. Jadi begini kalimat-kalimat, Muhammad, kenapa tidak kau turunkan saja bukti-buktinya itu? Maka kata Rasulullah, kata Allah sebagai penegasannya, innama, sesungguhnya anta engkau wahai Muhammad mundirun, hanya sebagai seorang pemberi peringatan. Wa likulli qaumin had, dan setiap kaum itu ada orang yang memberikan petunjuk. Jadi intinya Rasulullah itu hanya sebagai mundir, artinya pemberi peringatan. Semuanya itu sudah Allah tetapkan aturannya. Dan yang paling penting, setiap kaum itu ada yang memberikan petunjuk. Jadi para nabi dan para rasul. Nabi itu kan ada banyak sekali. Ada kurang lebih 124 nabi. Itu kan 124 ribu. Jadi ada 124 ribu nabi dalam satu keterangan. Ada kurang lebih 313 rasul. Ya, diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Rasulullah ditanya ada berapa nabi, ada berapa rasul, Rasul menjelaskan begitu. Jadi sangat banyak sekali nabi itu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, gitu. Kemudian baru masuk ayat yang ke-8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang perempuan, wa ma taghidul arham wa ma tazir, apa yang kurang dan yang lebihnya. Artinya gini, karena dalam kandungan itu kadang-kadang lahir anak prematur kan, baru 7 bulan lahiran, gitu kan. Ada yang 8 bulan lahiran, ada juga ada yang cacat bawaannya, ada yang sempurna, ada yang lebih itu misalnya yang cacat kadang-kadang kita lihat ada bayi kembar tempe, ya kan. Ada yang lahir cuma 1, ada yang lahir kembar 1, kembar 2, kembar 3, ada yang kembar 6 gitu kan. Itu. Nah Allah mengetahui tentang itu. Kita nggak tahu. Walaupun kita bisa USG, nggak usah jauh-jauh aja. Kadang-kadang dokter suka salah prediksi laki-laki dan perempuan kelaminnya, ya kan. Kadang-kadang pas di USG ini kelamin perempuan, tahu-taunya muncul lahir laki kan gitu kan. Karena kadang-kadang USG tidak bisa 100% mengetahui fakta dan nyatanya daripada apa yang dikandung. Tetapi teknologi itu membantu. Adanya USG gitu kan, bisa mengetahui setidaknya yang di dalam perut itu bisa digambarkan. Kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu syai'in indahu bimiqdar," dan segala sesuatu ada ukurannya yang ditetapkan oleh Allah. Nah ini semua itu ada takarannya. Umur ada takarannya, rezeki ada takarannya. Jadi kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib wasyahadati al-kabirul muta'al. Allah yang mengetahui tentang hal yang gaib dan yang tanpa, wal kabirul muta'al, Allah yang maha besar dan maha tinggi. Sawa'un minkum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sama saja bagi kamu, ya. Jadi sama saja bagi Allah. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang terus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Artinya Allah mengetahui semuanya, ya. Sama saja mau ngomong sembunyi-sembunyi, ya, atau mau ngomong yang terang-terangan, atau bersembunyi pada malam hari maupun pada berjalan pada siang hari, maka sama saja Allah mengetahui semuanya. Kemudian lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Jadi lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada malaikat yang menjaganya secara bergiliran dari depan, dari belakang. Yahfadunahu min amrillah, yang mereka menjaganya atas perintah. Makanya gini, coba kita lihat, kalau orang manusia hidup, maaf ya, jarang semut ataupun kita tidur letak aja di lantai, di tanah, itu jarang binatang-binatang yang masuk. Tapi kalau orang mati, coba kita lihat, semut semua masuk pada lubang-lubang badan. Ya, coba lihat kalau ada bangkai misalnya jalanan, itu udah masuk semua binatang-binatang. Tapi kalau ada binatang hidup tertidur kayak ayam, maksudnya kita lihat ayam aja, kucing, nggak ada binatang-binatang yang masuk kecuali kutu. Kalau kutu kan nggak masuk ke dalam kan, kutu kan di permukaan. Kayak kita juga ada kutu gitu kan, itu hanya di permukaan. Tapi nggak ada yang masuk ke kuping. Kalau ada kuping pun jarang-jarang lah gitu kan. Tempat kayak ke mata aja masih jauh-jauh. Ada benda yang mau ke mata kita langsung di otomatis. Nah itu sesungguhnya malaikat yang menjaga kita. Jadi setiap kita ini dijaga oleh malaikat dari depan, dari belakang, yang mengawasi kita. Satu secara fisik. Kemudian ada malaikat yang menjaga amal kita, yang satu raqib, yang satu hati, dia mencatat, yang mencatat amalia-amalia kita. Makanya manusia itu kenapa kemudian bisa terhindar, maaf ya, kayak dunia ini kan ada alam jin, ada jinnya, ada alam manusia. Nah, kita dijaga oleh malaikat sehingga tidak berbenturan, tidak diganggu oleh malaikat. Tetapi yang tidak bisa dijaga itu ini masuk ke dalam hati, hawa nafsu setan itu. Karena setan yang masuk ke dalam hati. Kemudian dilanjutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum selama kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Jadi gini kalimatnya. Kalau Pak Darlan tidak mau merubah nasib Pak Darlan, ya udah selama-lamanya. Nah, gini misalnya gini, Pak Darlan dulu kerja di RW, ya kan. Kalau Pak Darlan tidak mau berubah, tetap aja sampai umur mati pun Pak Darlan di situ. Tapi kemudian Pak Darlan kan mutasi ke Al-Furqan. Nah sekarang kerja di Al-Furqan itu atas kehendak Pak Darlan bukan? Nah itu namanya kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak mau berubah. Jadi misalnya Mas April selamanya akan di hotel situ di Senen kalau tidak mau merubah diri sendiri. Tapi kalau misalnya ingin berubah, saya pengen buka usaha, maka yang bisa merubah itu dirinya sendiri. Gitu kalimat-kalimat. Artinya apa? Ada usaha, ada upaya kita untuk merubah nasib diri sendiri. Itu terjadi pada saya dulu. Saya sudah terjadi pada diri saya. Dulu saya tukang cukur. Saya dari lepas sekolah kemudian berpikir, kenapa saya jadi tukang cukur terus, saya pengen berubah seperti orang lain. Maka mulailah kemudian kuliah. Nah itulah merubah nasib kita. Ya, jadi tidak ada yang mau merubah nasib. Hakikatnya Allah, tetapi syariatnya kita mau merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Wa idza Allah biqaumin su'in fala maraddalah. Ini kalimatnya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang menolak daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa ma lahum min dunihi min wal, maka tidak ada bagi mereka selain Allah, yakni pelindung bagi orang-orang tersebut.
kalimatnya begitu. Jadi ini kaitannya ya. Pertama, poinnya bahwa semua adalah atas kehendak Allah. Allah berkehendak kebaikan, maka tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Ya kan? Tidak akan ada orang yang mampu menyesatkan terhadap orang itu. Apabila ada Allah berkehendak terhadap keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada orang yang mampu menolaknya, kalimatnya begitu. Tetapi syariat tetap dilakukan, yakni kita harus berupaya merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik agar hidayah itu datang. Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah Allah yang memperlihatkan kepadamu kilat, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Kita kalau ada hujannya ataupun hal-hal yang mengiringinya, ada kilat. Agar muncul apa? Ketakutan. Kalau ada petir, padahal kita takut nggak? Wah, takut nggak? Nah kita kan langsung mengucapkan kalimat apa? Allahumma la tuhlikna bi ghadabika wa la taqtulna bi adabika, kan gitu kan? Ya Allah, jangan engkau bunuh atau engkau matikan karena kemarahan, dan jangan binasakan kami karena kemurkaan. Allahumma la tuhlikna bi adabika wa la taqtulna bi ghadabika waghfir lana qabla dzalik. Nah kalau kita melihat petir dan mendengar halilintar, doanya begitu. Allahumma la tuhlikna, ya Allah jangan engkau binasakan kami bi ghadabika, karena kemurkaan ya Allah. La taqtulna bi adabika, dan jangan engkau bunuh atau engkau binasakan kami atau engkau matikan kami karena azab, tetapi ampunilah sebelum terjadi hal tersebut. Nah itu dibaca agar muncul ketakutan di dalam hati kita, diri kita, bahwa kita ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar muncul harapan. Yakni kalau adanya petir, adanya kilat, itu kan ada harapan. Apa? Muncul awan, maka muncul harapan turun hujan. Itu maksudnya di situ. Sehingga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa hujan turun. Maka ditampakkannya kilat kepada kita itu agar ada rasa ketakutan dan harapan. Itu maksudnya, takutan dan harapan. Jadi jangan pula kita ada petir, wah biasa aja. Enggak. Tapi kita ingat, ya Allah, Allahumma la tuhlikna bi adabika wa la taqtulna bi ghadabika wa ighfir lana qabla dzalik. Allahumma la tuhlikna bi adabika, jangan engkau binasakan kami ya Allah dengan azabmu, wa la taqtulna, dan jangan engkau bunuh kami karena kemurkaan, tetapi ampunilah kami sebelum terjadi kematian terhadap kami. Doanya begitu tuh, terus apalin Allahumma la tuhlikna bi adabika wa la taqtulna bi ghadabika waghfir lana qabla dzalik. Nanti pelan-pelan aja kalimatnya, yang penting gitu, ada harapan, ada rasa ketakutan. Yang terakhir, wa yusabbihuna ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan guru bertasbih pujinya. Nah, guru bertasbih tuh. Jadi kita mendengar guru gitu kan. Kalau hujan tuh kan, itu adalah tasbihnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaika min khifati, dan para malaikat pun bertasbih karena takut kepada Allah. Jadi ternyata suara guru tasbih, suara tasbihnya. Jadi yang disebut dengan ar-ra'du, guru itu adalah tasbih. Maka dikatakan wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, dan bertasbih kilat dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitupun malaikat karena takut kepada Allah. Wa yursilus sawa'iqa, maka kemudian Allah melepaskan halilintar. Wa yusibu biha may yasha, lalu menimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillah, sementara mereka orang-orang kafir itu berbantahan tentang Allah, padahal Allah wa wasyadidul hal, adalah maha keras siksaan. Nah kesimpulannya satu, ya, orang kafir ini, kita kafir, kita mukmin, Islamkah kita, kafirkah kita itu adalah ketetapan dari Allah. Maka bersyukur Allah memberikan hidayah Islam kepada kita. Satu. Yang kedua, bahwa segala ciptaan Allah itu diciptakan sesuai dengan takarannya. Apapun itu ada takaran dan kadarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus merubah diri kita ke arah yang lebih baik, dan itu harus dari diri kita.
Ya, Allah memberikan hidayah, hakikatnya Allah yang memberikan hidayah kepada kita, tetapi kita ada upaya untuk lebih baik. Begitu. Kalau ingin sukses, maka tempuhlah jalan sukses. Tapi kalau kita stuck di sisi itu, ya sudah selamanya. Ya, sampai tua kalau tidak ada keinginan Mas Afir untuk berubah, ya udah sampai tua pun akan di situ terus. Maka harus ada perubahannya. Jadi ubahlah diri kita ke arah yang lebih baik, dan itu kita lakukan atas dasar kemauan dan keinginan. Ya, jelas padahal ya? Nah, ada pertanyaan? Cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.